Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita membahas Hakim-Hakim pasal 20. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Pasal yang baru sangatlah menyedihkan. Seorang Lewi memotong istrinya sebanyak 12 potong. Dan dia sendiri merasa semestinya. Hati yang ingin membalas dendam itu sangatlah kuat. Orang yang tidak, generasi yang tidak mengenal Tuhan, itu generasi yang Tuhan, dia itu di dalam kitab Yosua sudah membahas sampai sekarang, sampai di pasal 20. Pasal 19 sampai 21 memberitakan satu yaitu memusnahkan suku Benyamin mulai dari Israel. Jadi pagi ini firman ini memberitakan ini. Kemarin memberitakan bagaimana orang Lewi dengan gundiknya. Kemarin saya habis membaca pasal 19, saya sebenarnya sambil bicara sama Simo ya. Simo berkata kamu membahasnya terlalu dalam, tidak ada yang siapa bisa memahami kamu kecuali orang itu memahami firman dan memahami wahyu, dan juga orang yang bisa mengenal suku bagaimana Yerubal dan Balau. Siapa yang bisa paham dengan firman yang bicarakan? Saya berterima kasih karena Simo berkata ini adalah sangat baik. Yaitu Tuhan memberi kita penglihatan. Jadi kita melihat dua pasal 19 itu dua raja ini ada sangatlah pas ya. Dan seperti melihat dari pasal itu untuk membuat satu gambar ini ya. Jadi bisa pas di dalam ini. Jadi saya tahu Roh Kudus membimbing kita. Jadi dengan melihat begini, kadang yang tidak memahami Alkitab, jadi saya percaya waktu kembali mendengar, melihat dan akan lebih memahami firman Tuhan. Dan saya menghimbau staf gereja ya dari 19 itu dengar lagi dan juga mendengar semua hakim-hakim. Dan saya itu melihat ada Tuhan ada memberi pemeliharaan yang sangat istimewa. Dan kita mengikuti Tuhan sampai suatu tempat. Selama 20 tahun ini renungan pagi, firman Tuhan terus bertambah dan Tuhan terus akan memberitahukan pada kita. Dan kita mengikuti Tuhan, Tuhan akan memberitakan lebih banyak. Dulu tidak bisa melihat, tapi saya melihat itu sangat benar dan dengan begini. Dan kita juga, gereja kita, dan kehidupan kita, sampai suatu sisi Tuhan memberitakan semua pada kita. Kan karena kita bukannya Tuhan memberitakan kita, tapi dalam keadaan generasi ini bisa generasi ini yang tidak mengenal Tuhan.
Di saat kita melihat hakim-hakim, kita merasa dunia ini benar begini. Dan di saat ini Tuhan memberitakan pada kita di hakim-hakim, maka kita tahu bagaimana kita berdoa. Akan datang nanti kita akan berdoa doa puasa selama 40 hari. Saya menghimbau semuanya melalui hakim-hakim kita berdoa. Tapi kita dalam keadaan sekarang ini kita percaya Tuhan memberikan satu kasih karunia yang sangat istimewa. Dan Joshua Tuhan terhadap kita membaca hakim-hakim memberi satu anugerah. Di saat kamu mendengar renungan pagi dan mengikuti renungan pagi ini, kita tahu Tuhan akan memberi persiapan buat kita. Keadaan ini dalam generasi ini menjadi seorang yang naik ke atas dan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Tuhan melalui kamu dalam generasi ini menjadi hakim. Tuhan melalui kita tuh penyelamatan akan ada di bumi. Maka di dalam ini Tuhan memberikan kebenaran firman Tuhan, memohon berterima kasih dan juga dalam peperangan. Jadi kita melihat hakim-hakim pasal 20, yaitu 48 ayat. Bisa dibagi berapa pasal tema kecil. Maka saya akan membagi 3 tema besar. Ya, satu ada 4 bagian. Saya menjadi 3 tema. Ya, 1 sampai 17. Saya akan memberi tema buat pasal ini. Bangsa Israel dengan sekelompok untuk memusnahkan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel menang dalam peperangan ini. Dan mereka tuh akan memusnahkan suku Benyamin. Kita melihat di sini. Jadi kita melihat itu pasal 1 dan 4 ada sama. Nah kita lihat turun lagi, kita akan melihat. Dan kita melihat pasal 17-18 kita melihat itu suku Dan ada masalah. Di pasal 19 sampai 21 juga hanya masalah dan juga Benyamin juga banyak masalah, dan juga seluruh sampai bangsa sampai Israel juga ada masalah. Ya, 17-18 itu ada masalah ini. 21 menjadi pencuri, merebut, berhara, dan melalui agama membuat satu tempat untuk menyembah berhala. Itu pasal 19 itu melakukan penjinaan, jadi peperangan. Dan ini 3 pasal firman ini.
Dan 20 saya memberi tema bangsa Israel dengan bersekutu untuk memusnahkan Benyamin. Sebenarnya saya tidak suka ya, tapi bagaimana dalam tema yang sangat baik, tapi sebenarnya mesti saling mengasihi, tapi saya melihat mereka itu saling membunuh. Dan di dalam keadaan dunia ini, generasi ini, kata-kata yang tidak benar dan bohong. Jadi boleh dikatakan dalam keadaan situasi itu mengambil sesuatu keputusan, menjadikan hal itu menjadi hal yang nyata. Dalam kita melihat itu dalam demo ini ya, kita melihat itu tidak tahu bagaimana dari mana benar. Jadi setiap orang tuh melihat berita yang sendiri, yang melihat. Orang memberitakan berita ini ada suatu keinginan mereka, maka kamu melihat dalam keadaan berita apapun, maka kamu percaya dalam keadaan itu. Jadi sekarang keadaan ini juga sama seperti ini. Jadi misi yang kita perhatikan sangat banyak, dan kita melihat itu sangatlah menyedihkan. Karena masalah ini sampai ke seluruh negara. Dan sisi kita melihat tuh orang Lewi itu melakukan satu perzinahan. Terus melewat majikan ini membawa gunung ini sampai ke Gibea, tidak diterima. Di dalam sejarah hakim Tauratnya itu, jadi itu mesti menerima. Di setiap suku mesti menerima. Kan di sini kita melihat orang Efraim tidak menerima, orang Lewi menerima ya, maka menjadi satu bencana bagi seluruh negara. Kenapa orang Gibea atau orang Benyamin tidak menerima, tidak mengikuti peraturan undang-undang dan juga memperkosanya? Maka seluruh negara itu peperangan itu terjadi. Kita mesti memegang peraturan hukum, yaitu pandangan hukum dari pandangan mata. Jadi sangatlah brutal dan merasa sendiri sangat suci, seperti sama seperti sekarang ini. Dan kita membahas 3 tema ayat 1 sampai 17. Bangsa Israel, Benyamin sepenuh hati ya untuk melakukan peperangan. Satu hati. Di sini pasal 1 kita melihat di saat mereka sepenuh sehati itu ya. Di saat mereka untuk mendapatkan tanah perjanjian, mereka tidak sehati untuk melakukan ini untuk pergi berperang.
Dan pasal 2 itu menanya itu siapa maju dulu, dan Tuhan berkata tuh Yahuda yang maju dulu dan mulai memohon kepada Tuhan. Dan dalam pertanyaan ini mereka adalah salah. Bukan siapa yang mesti dulu maju. Sebenarnya semuanya mesti maju. Ini kan Tuhan memberitakan pada mereka. Jadi mereka mesti seluruh orang tuh sehari bersama untuk pergi. Tapi mereka tidak. Dan mereka bertanya siapa dulu yang maju ke depannya. Ya pasti orang Yahuda ya. Dan orang Yahuda yang maju. Dan orang Yahuda sama Simeon abangnya pergi maju. Dan mereka maju dan mendapatkan tanah. Dan sampai dicatat orang Efraim. Dan orang Efraim juga keluar. Tidak seluruhnya. Jadi mereka tidak melakukan dengan baik. Dan juga dicatat dengan suku yang lain. Dan seluruh suku yang lain semuanya gagal. Dan mereka tuh lihat tuh dia seluruhnya satu pergi berperang. Semua tuh pecah. Tidak sepenuh hati. Permohonannya juga salah. Mereka ada satu sisi. Dia tidak bersama. Maka mereka bertanya siapa dulu yang maju untuk mendapatkan tanah. Tapi saya mau, tapi bertanya siapa yang maju dulu. Tapi dalam keadaan ini mereka tidak bersama. Maka Yahuda tuh memohon pada abangnya Simeon pergi bersama. Dan ini adalah barat. Itu Yahuda sama Simeon. Jadi barat tuh mereka bersekutu ya. Dan itu pertama kali lihat tuh dalam kenyataan. Jadi barat sama utara ada perpecahan, dua suku. Selatan tidak peduli. Selatan itu ada perpecahan, ngurus usaha sendiri. Saudara-saudara kita melihat tuh ini zaman yang Yerubabel dan Belobabel begini. Yaitu Asia ini jubahnya dipecah menjadi 10 untuk Yerubabel dan 2 dibagi dalam sama di Gilead. Utara diberikan satu suku buat Yahuda, tidak ingin lampunya Daud padam, maka di dalam utara itu Simeon sama Yahuda. Maka di dalam hakim-hakim Yahuda sama hakim-hakim maju bersama. Mereka satu tujuan, mereka tidak bersama. Maka kita melihat tuh utara dan selatan tuh terpecah. Maka sekarang dicatat hakim-hakim. Dan pertama lagi sedang utara. Sorry, sama Sanka sama semua ada di utara. Itu adalah antara selatan ini. Dalam dunia ini tidaklah baik. Jadi mencatat mereka tidak sepenuh hati, bersatu hati. Mendapatkan tanah itu mereka tidak sehati. Mestinya mereka tuh sehati untuk mendapatkan tanah perjanjian ini, tapi mereka tidak sehati. Maka di tengah-tengah itu membungkus semua, terus berpasangan dan terus turun ke sini sampai ke pasal 17 sampai 20, sama seperti pasal yang depan sama. Dan kita melihat itu pasal 20 ini sama begitu di pasal 2.
Jadi mereka sehati dalam peperangan. Karena ini permasalahan orang Lewi ini. Karena guntingnya melakukan perzinahan. Dan akhirnya sampai sini kita melihat pasal ini. Ini dengan darah tuh dari orang Benyaminnya. Mereka tuh memperkosa seorang gadis ini sebenarnya tidak benar. Dari sini kita beritahu Yahuda itu melakukan satu perzinahan. Di Yerusalem itu melakukan banyak berhala juga melakukan satu perzinahan. Orang nikah juga di rakyat Yahuda juga banyak melakukan ini. Jadi orang Lewi mewakili orang Lewi melakukan perkosaan mati dan juga melakukan perzinahan juga mati. Benar-benar satu bencana bagi seluruh negara. Dan orang Israel dengan sengaja pergi untuk berperang pada orang Benyamin. Ayat 1 sampai 11. Lalu orang Israel itu dari Dan sampai Beersheba, dari selatan itu dari sampai ke utara itu sampai Israel. Cuma bukannya hanya itu juga, karena dari bagian sungai Jordan timur dan barat, seluruh bangsa Israel itu keluar. Di pasal pertama itu tidak mencatat mereka tuh bersama keluar tuh untuk pergi bersama. Tapi pasal ini ayat 1 sampai 13 itu dicatat mereka seluruhnya, semua orang Israel. Orang Israel itu semua keluar bersama serentak ya, dan juga orang Benyamin juga keluar serentak ya, begini keluar untuk berperang. Mereka di hadapan Tuhan membawa tabut perjanjian Tuhan sampai di Misbah. Setiap pemimpin dan tentara ya siap untuk berperang. 400,000 tentara ya untuk berdiri di hadapan Tuhan. Dan menyuruh orang Lewi ini berkata, katakan semua permasalahan ini. Dan orang Lewi ini mengeluarkan satu kata ya. Dan berkata orang Gibeon tidak menerima saya dan juga ingin membunuh saya dan memperkosa gundik saya dan saya. Maka saya memotong gundik itu dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Karena orang Gibeon itu tidak dalam tengah-tengah orang Israel itu melakukan kejahatan. Dan orang Gibeon itu melakukan satu rancangan yang jahat. Mereka ya sebenarnya masih dimusnahkan. Kenapa? Ku ambil mayat gundikku, kupotong-potong dan dikukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Kita mendapatkan milik pusaka ini, kita mesti mengikuti hukum Taurat. Kita mesti mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mesti menerima ya, dan juga tidak boleh memerkosa dan juga tidak boleh membunuh orang.
Sebenarnya orang Gibeah itu melakukan satu hukum tertuhan untuk mendapatkan tanah milik pusaka ini sangatlah tidak baik. Maka sudah lihat ayat pasal sekarang ini, lihatlah kamu. Orang Israel telah ada di sini, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Sebenarnya itu pasal 1. Makanya mestinya sehati jalan kedua. Orang Lewi atau Nabi juga berkata memohon kepada mereka, tidak semuanya tidak ada. Tapi sampai di akhir, orang Lewi ini bangkit berkata memanggil seluruh negara ini. Dan orang Lewi itu berkata sini, seluruh kota ini, lihat semua ini jahat ini, kamu mesti bangkit. Dengan kesatian menunjukkan ini, kita semua akan mendapatkan tekanan, Tuhan akan marah. Jadi kita tidak baik. Jadi orang Lewi ini bangkit berdiri, berkata apa? Bukan kita sepenuh hati mendapatkan tanah milik pusaka bersama. Dan memohon kepada mereka untuk kita bangkit bersama berperang. Karena orang Benyamin ini melakukan dosa ini. Dan seorang Israel berkata, itu satu keadaan ini, melakukan satu rancangan, kamu bagaimana melakukan di hadapan Tuhan. Merasa seperti penuh kesatrian, memakai firman Tuhan, hukum Tuhan, dan dia tuh membuat satu pemberontakan, bukannya mendapatkan tanah milik pusaka, membuat saudara-saudara itu saling membunuh. Jadi sini membuat kita tuh banyak introspeksi diri. Kita sebagai orang Lewi, apa yang kita katakan? Apakah kita berkata untuk diri kita sendiri? Apa kebencian diri kita sendiri berkata? Apa dalam keadaan seadaan pribadi kita berkata? Apakah kita berdiri di dalam posisi Tuhan untuk berkata? Kebenaran berkata? Dan sangat menyedihkan. Dan juga di tema kedua, tema kecil ya, dari pasal ayat 12 sampai 17. Dan suku Benyamin ini tidak mendengarkan kata Benyamin atau ingin bersentak untuk berperang dengan bahasa sekuat hati ya untuk berperang ya, dengan seluruh negara itu, dengan tentara untuk pergi berperang. 400,000 orang keluar membawa senjata, perwira senjata, dan bertanya pada Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak berkata, tapi mereka sudah mempersiapkan diri untuk berperang. Jadi tidak peduli dengan Tuhan, tuh di hadapan Tuhan berkumpul dan katanya bertanya pada Tuhan, tapi sebenarnya tidak bertanya pada Tuhan dan bersiap untuk berperang. Dan tidak hanya 400,000 orang itu, tapi membawa 10 dari orang untuk supaya mengumpulkan bagian bekal bagi mereka. Di sini ditulis 100 orang, ada 10 orang, 1.000 orang, 100 orang, 10.000 orang, ada 1.000 orang. Jadi setiap orang itu mesti keluar. 10 dari negara itu, dari setiap orang, rakyat juga mesti ikut dalam peperangan ini. Dan untuk memusnahkan Benyamin, dan setiap orang itu berkumpul untuk
dan dengan serentak ya, dengan bersatu hati untuk ingin membunuh Benyamin. Dan ayat 12 itu orang Israel tuh mengirim kepada suku Benyamin bertanya pesannya, apa macam kejahatan yang terjadi antara kamu itu? Maka orang suku Benyamin itu berkumpul 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, dan juga 700 orang tuh ya, yang terhitung banyaknya. Dan mereka ada orang 700 orang pilihan yang kidal. Ya, mereka tuh mengumpulkan tentara ya di depan mereka untuk mendapatkan tanah milik pusaka. Mereka tidak begini, tapi untuk berperang ini mereka sangat sepenuh hati dan sepenuh hati ingin berperang. Ayat 17 juga berkata tuh, juga orang-orang Israel dihitung jam sini, dan suku Benyamin itu dia itu ada yang membawa senjata, kan ditulis tuh 400.000 orang. Dan sini kita melihat tuh bagaimana suku tentara mana yang lebih hebat dalam peperangan ini. Yahuda orang Israel 400.000 memakai pedang ya. Itu tentara darat ya. Ya, suku Benyamin ini jumlah orangnya tidak banyak, tentaranya tidak banyak, tapi mereka adalah tentara yang sangat baik ya. Di sini mereka ada punya tentara udara ya. Ini ada 700 orang. Ada 700 orang pilihan yang kidal ya, yang juga yang mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset ya. Itu yang di atas itu udara. Jadi orang Israel hanya memakai pedang, hanya pergi maju. Dan bagaimana bisa berperang dengan menang? Itu ada tentara yang udara yang jadi bisa menang. Jadi kita melihat ke bawah ayat ke-18. Dia maju, lalu orang Israel berangkat maju ke sampai di Bethel. Dan sebenarnya tabut perjanjian itu ada di Mesibah ya, tapi sampai di Bethel. Jadi Yerubbabel di dalam Bethel itu membuat kebok emas tuangan, maka tuh aku sampai di Bethel ya, sampai situ pertumbuhan darah untuk Benyamin. Dari sini Joseph juga Pinehas juga dikeluarkan sama mereka ya. Sebenarnya mereka mengambil keputusan ini untuk dalam perang ini. Mari kita melihat. Dan mereka tuh bertanya siapa yang maju duluan tuh. Ya seperti yang pasal pertama situ. Ya, Tuhan berkata tuh Yahuda yang maju melawan. Sebenarnya ini bukan kata dari Tuhan. Mereka tuh mendengar Yahuda mesti maju. Mereka mendengar belum tentu Tuhan yang ngomong. Dan Tuhan berkata Yahuda yang maju berperang. Dan mereka mulai berperang. Ayat 19 sampai 35 ya, melakukan perang selama 3 hari. Jadi 3 hari peperangan ini. Jadi hari pertama, kedua, dan 3 setiap hari melakukan peperangan. Hari pertama dan kedua. Dan ternyata suku Bani Benyamin sangat kuat. Mereka membunuh hari pertama 20
52.000 orang tentara Israel. Dan ya udah pergi maju dulu, kenapa mati banyak orang? Kenapa banyak orang Israel mati karena dalam peperangan ini? Dan mereka akhirnya di hadapan Tuhan menangis sampai ke hari kedua. Dan saat mereka menangis, tapi bolehkah kami berperang sampai saudara kami Benyamin, bolehkah tidak boleh? Kata Yehuda berkata, boleh, pergilah, majulah melawan mereka. Dan sini mendengar Tuhan berkata boleh. Dan hari kedua, dan melakukan satu akhirnya mati juga 18.000 orang yang pergi memegang senjata. Dan orang-orang Israel itu tanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah, dan Pinehas bin Elisha bin Harun menjadi imam pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin saudara kami, atau haruskah kami berhenti? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Yang kita lihat itu hari pertama ini 20.000 orang mati. 20.000 lebih orang mati ya. Dan mereka tuh tidak berpikir kenapa, apakah kita salah ya. Tapi mereka terus pergi berperang. Tapi di hadapan Tuhan tuh menangis ya, kenapa begini. Dan Tuhan berkata boleh, pergilah, maju. Dan mereka tidak berpikir sendiri apakah kita salah. Dan mereka tuh bertekad untuk pergi berperang ya, akhirnya mati lagi 18.000 orang. Dan orang mati itu tidak apa-apa, dan orang mati ingin terus pergi berperang. Dan mesti pergi dalam peperangan ini. Mereka di dalam kita Israel ini membunuh orang, berkuasa gunik orang, dan juga tidak menerima. Mati berapa banyak orang, kita mesti pergi lagi untuk berperang, untuk mati. Dan kita melihat Pinehas itu keluar, ada ya, keluar. Pinehas ada orang sangat jauh yang waktu zaman Musa ini. Adalah cucunya Harun. Dan sebenarnya sudah mati. Dan kenapa di sini terus ada Pinehas di sini? Di sini juga banyak terjemahan dari firman Tuhan ini. Jadi di sini ada ditambah ya, tidak peduli dari ditambah book gitu. Dari sini pandangan saya sendiri. Di sini Pinehas itu menjelma ya, pokoknya menjelma ya. Dan ada satu orang Lewi atau imam tuh menjelma ya, jadi Pinehas. Dan orang berkata tuh semua berkata itu Pinehas keluar, Tuhan akan mendapat kemenangan dan wabah penyakit ini akan hilang. Tuhan akan berkenan pada Pinehas. Maka Pinehas keluar tuh maka satu kata, kali Tuhan berkata. Dan pada waktu itu orang Pinehas berkata tuh, karena jamnya majulah, karena Tuhan akan memberikan musuh mereka dalam tanganmu. Maka mereka hanya mendengar kata-kata ini. Jadi dalam menangis dan melakukan doa puasa dan merasa berhasil. Dan hari ketiga yang sangat cepat. Dan juga perang hari ketiga. Dan seperti Yosua itu berperang kepada kota Ai ya. Di sini dalam perang Ai itu sangatlah
sangat jelas ada satu hal yang sama. Jadi pertama orang Israel itu orang Israel mati dan 30 orang dan di Ai itu ya 36 orang di zaman Yosua. Dan juga sama itu peperangan itu berempat ya. Di sini orang Israel juga sama juga bersembunyi. Di dalam Yosua itu Tuhan memberikan pada ini, dia juga sama di tempat ini. Dan ada bersembunyi di depan Bethlehem, di samping Bethlehem. Mereka melihat Gibea itu seperti kota Ai, mesti pakai pertumpahan darah, mesti memusnahkan. Dan mereka melakukannya. Akhirnya dalam peperangan itu memenangkan dari tentara udara. Mereka mati 30 orang. Dan akhirnya mereka tuh membunuh 25.100 orang Benyamin yang memakai senjata pedang ya. Dan jadi 100 orang tuh kabur ya. Dan kita melihat itu tega yang besar pasal 3 ayat 36 sampai ayat 48 yang terakhir. Jadi dan bahasa Israel ini melakukan satu peraturan ini bagaimana di dalam keadaan zaman Yosua juga melakukan sebuah peperangan ini, yaitu membersihkan Benyamin. Di sini mencatat ayat 36, Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah. Orang-orang ini yang penghadang-penghadang itu ya. Dan ya 37 ya, segala penghadang-penghadang itu menyebut Gibea dan bergerak maju membunuh kalah seluruh kota itu dengan mata pedang. Dengan mata pedang itu membunuh seluruh kota itu seperti dengan kota Ai itu. Dan segala penghadang-penghadang itu dan bagaimana tuh berperang dengan yang bergerak maju. Di sini orang Israel itu mati 30 orang. Dan mereka berbalik dan mengejar mereka. Ayat pasal 1 itu pantas kita lihat. Lagi pula orang-orang Israel maju. Lagi pula orang-orang Israel maju mata gentara orang-orang Benyamin itu sebab mereka membawa mentaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun. Bukan hanya tentara itu mengejar, membunuh. Setiap dari kota-kota orang-orang kota itu membunuh Benyamin. Bukan orang yang berperang saja yang mengejar orang Benyamin. Dari orang-orang dari kota-kota, dari kota-kota orang Israel. Jadi sekalian juga menginjak mereka dengan kaki. Ayat 43. Mereka mengepung suku Benyamin itu mengejarnya dengan tak henti-hentinya dan merandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Sedikit pun tidak penuh belas kasihan, memaafkan. Terhadap saudara sendiri mengejar dan membunuh. Dan mereka juga lelah. Masih terus mengejarnya. Dan juga menghenti-hentinya yang membunuh saudara-saudara semua. Mereka semestinya membunuh orang Kanaan, bangsa asing tidak melakukan ini, tapi membunuh saudara sendiri.
menurut peperangannya. Peperangan ini semestinya terhadap orang asing, tapi dengan peperangan ini terhadap saudara sendiri. Ini semua hilang dari kebenaran. Mereka tidak mengenal Tuhan. Di sini juga dicatat orang sini dicatat orang Benyamin itu mati 20.500 orang ya. Sebenarnya hampir mati semuanya. Ayat 48. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan dan segala sesuatu yang terdapat di sana, juga kepada kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Dan mereka Benyamin ini ada sebenarnya Benyamin ada anak Yakub yang paling kecil, sebagai abang-abangnya. Nggak ada yang paling kecil. Generasinya ya dengan apa pedang membunuhnya dan juga musnahkan dengan api dan juga memukulnya. Sebagai orang asing merasa mereka orang kanan yang pantas dibunuh, dan mereka melakukan satu dosa yang paling besar, dan merasa mereka itu melakukan satu dosa yang besar. Maka mereka mesti dengan kebenaran firman Tuhan dan juga memusnahkan saudara sendiri. Mereka dengan tenaga, dengan sehati, mereka tuh melakukan satu hal yang salah. Dengan arah ini terhadap saudara sendiri, melakukan satu kerjaan yang Tuhan yang mesti mereka kerjakan. Dari tempat ini mereka 3 kali menanya kepada Tuhan. Bukannya mesti mendengarkan Tuhan, melakukan semua apa yang mereka ingin lakukan. Ini adalah sekelompok orang generasi yang tidak mengenal Tuhan. Terhadap 2 raja ini membuat kita mesti introspeksi diri. Bethlehem, di Bethlehem ini bertanya, jadi membawa satu peperangan dalam negara ini, memusnahkan suku Benyamin. Di tempat ini bertanya pada Tuhan, tabut perjanjian Tuhan dibawa ke sini. Yerubabel sini membuat lembu tuangan, emas tuangan. Di tempat ini bangkit menghadapi bagian selatan Yehuda dan Simeon. Jadi tempat ini suku Benyamin. Siapa yang bangkit dulu berperang Benyamin? Yehuda. Yehuda sama suku Benyamin selalu dalam peperangan. Dan awal udah juga begini. Dia sampai di Salomo ya, dari sama Daud dalam kali ini dalam peperangannya. Yehuda ingin memusnahkan suku Benyamin. Daud mengalahkan Saul ya, dan akhirnya kembali pada Daud menjadi raja. Saul adalah orang suku Benyamin. Bagaimana? Di dalam 2 raja ini, dan mereka kembali pada Yerubabel. Ya, 10 jubah ini salah satunya bangkit untuk menghadapi Yehuda.
dua raja dan terus hakim-hakim, kita melihat ya suku Benyamin begini. Banyak orang Benyamin itu bangkit mohon pada Yerubabel. Yerubabel itu saat itu memohon pada Tuhan. Dan semua adalah palsu. Dua keadaan ini mengambil satu putusan. Sebenarnya Yahuda orang baik, tidak baik. Dua raja itu bagaimana mengambil satu keputusan? Sebenarnya mesti mengikuti Tuhan, menghadapkan Tuhan, jalan kebenaran. Dalam perang ini sebenarnya tidak boleh pergi berperang. Jadi saat itu kamu tidak pergi ikut berperang, kamu ada masalah. Kamu pasti ada satu kesalahan. Karena kamu menghadapi satu tekanan yang besar. Di dalam keadaan sekarang generasi kita juga sama seperti ini. Tidak peduli orang lain bagaimana berkata. Tidak peduli bagaimana orang Lewi berkata. Orang-orang Lewi bangkit untuk menghimbau untuk perang di dalam negara sendiri. Kita tidak boleh pergi berperang. Kita di Hong Kong ini tidak ingin dalam perpecahan. Setiap negara juga tidak akan ada perpecahan. Kita mesti taat pada semua yang Tuhan berikan pada kita. Kita mesti jalan di dalam kebenaran ini. Kita mesti saling mengasihi. Jangan kita Tuhan berikan karunia pada kita dan kekuatan kita ingin semua yang kita kerjakan sendiri. Jadi kita mesti menunjukkan kebenaran. Kita menjadi murid kerajaan surga. Dan kita mesti setiap hari itu dengan firman Tuhan berdoa. Jadi sebenarnya firman Tuhan adalah doa dari setiap murid dalam kerajaan surga. Kita menjadi murid kerajaan surga. Sebenarnya kebenaran itu semua yang kita mesti berpegang. Kita tidak mengikuti dunia ini. Setiap hari yang kita butuhkan, kita mengharapkan pada Tuhan. Ini yang sepatutnya kita lakukan. Seperti dalam keadaan seperti ini, memohon Tuhan membantu kita. Saya membagi sampai di sini. Tuhan, saya datang di hadapan berkata, kita tidak mengikuti dunia ini. Engkau ada Tuhan kami. Betul-betul dalam ini, Engkau yang kudus, Engkau yang adil, Engkau yang seluruhnya, Engkau yang paling baik. Engkau mengasihi, dan kami berterima kasih memujimu. Engkau memberi kekuatan di dalam tentara kami setiap orang kembali padamu. Haleluya.
显神的智慧能力，你的爱是何等长阔高深，满有丰富充的恩典。耶稣，我们要来敬拜你。耶稣，全民同欢，万有配得荣耀尊贵颂赞。你是配得我们敬拜。我以心灵诚实尽情敬拜，坐在宝座上深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，尽情地敬拜你，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，尽情地敬拜你，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，尽情地敬拜你。 主耶穌，我哋敬拜你。 Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. 我哋喺你嘅同在當中敬拜。 Di dalam kebersamaan kami memuji-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih memuji-Mu. Kamu di tengah-tengah kami di dalam gereja. Setiap renungan pagi, Engkau memberitahu kami. Dan sekali lagi memberitahu kami di dalam generasi ini. Seperti generasi hakim-hakim. Dari utara peperangan. Menjadi satu tidak akur. Di dalam perpecahan. Orang Lewi tidak melakukan apa yang orang Lewi pantas lakukan. Dari satu peperangan orang Israel dan juga suku Benyamin dalam peperangan. Tuhan, sekali lagi Engkau memberitahukan kami di dalam keluarga Tuhan. Kami saudara-saudara sini di dalam keluarga kami dan saudara-saudara ini juga tidak akur. Orang tua, anak juga tidak akur. Kami dalam peperangan ini, Tuhan Engkau bantu kami bangkit bersama lagi memperbaharui di dalam saudara-saudara di dalam keadaan ini. Tuhan sekali lagi memberitahu kita akan juga dalam peperangan hubungan tidak baik di saat ini. Di saat ini Engkau berpikir ya, saudara-saudara yang tidak akur berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan mengampuni, membawa Tuhan untuk memperbaiki hubungan ini di dalam keluarga ini. Sama keluargamu tidak aku di saat ini masuk di dalam roh berdoa, memohon Tuhan memberikan satu pengampunan, memohon Tuhan mengampuni kita. Kita masuk di dalam berdoa dalam dalam hubungan ini, berdoa tidak dalam peperangan, tidak perlu kasih dalam penuh kasih. Ini keinginan hati Tuhan, kita bersama dalam roh ini berdoa. Bagi untuk kehidupan kita, bagi keluarga kita dan saudara-saudara berdoa. Kita berdoa untuk Hong Kong. Sama untuk berdoa.
Tuhan, saya datang hadapan-Mu, mohon Engkau ampuni kami. Saudara kami di dalam satu posisi kita dan merasa kita benar dan pasti benar, dan ngejak dalam posisi kita tuh kita merasa benar, menghilangkan ada hubungan, walaupun dalam hubungan keluarga dan juga saudara-saudari, dan juga dalam hubungan dari rumah Tuhan. Engkau mohon Engkau ampuni kami, ampuni kami. Seperti dalam gitu yang kami peluk adalah pohon kebenaran dan kebaikan dan bukan pohon kehidupan. Tapi kita merasa ini ada kebenaran ini, kita tuh merasa tuh untuk melakukan satu balas dendam. Tuhan, kami sampai di hadapan-Mu, Engkau ampuni kami sebagai seorang Lewi. Kita merasa adalah suara kebenaran. Engkau ampuni kami, hati kami jauh dari-Mu. Kita ampuni dalam firman ini hanya orang Lewi berkata, orang Lewi yang lain tidak berani berbicara. Tuhan, Engkau ampuni kami. Tuhan, Engkau memilih kami sebagai seorang Lewi, tapi tidak dengan kebenaran untuk berkata. Ya, tapi Tuhan, yang kami bicarakan semua adalah dalam keadaan posisi kami yang merasa kami benar. Tuhan, ampuni kami. Ya, Tuhan yang saya kasihi, mohon Engkau ampuni kami. Tuhan, kita tidak bisa membedakan yang tidak baik. Tuhan, masalah kami, permasalahan ini diperbesar. Kita tidak bisa melihat permasalahan kita sendiri. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Tuhan, Engkau ampuni kami, tidak saling mengasihi. Tuhan, Engkau ampuni kami. Kita melihat saudara ada kesulitan, saudara yang kita tidak menerimanya. Kita tidak merangkulnya. Tuhan, Engkau ampuni kami. Kita menjadi orang Lewi, menghakimi. Tuhan, Engkau ampuni kami. Menjadi orang Lewi mesti ada menjadi satu contoh. Semestinya membantu menjadi saling mengasihi. Tuhan, Engkau ampuni kami. Di dalam ini kita membawa mereka untuk datang untuk bertanya pada Tuhan. Kita sebenarnya ada satu jawaban ini dan berkata padamu, boleh bangkit untuk berperang sama saudara. Tuhan, kita merasa kita ingin melakukan satu hal yang ingin kita lakukan. Kita sebenarnya tidak berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau ampuni kami. Ampuni kami. Dipenuhi karena kebencian. Sebenarnya kami mesti bangkit bersama untuk mendapatkan satu tanah perjanjian. Mesti bangkit untuk berperang kepada orang asing, mesti sepenuh hati bersama. Tuhan, Engkau ampuni kami. Ampuni yang tidak tahu kami dan ketidakpengetahuan kami. Tuhan, Engkau ampuni kami.
因为我知道我多软弱。主，我多么需要你恩典，因为我知道我最集中。主，我多么需要你怜悯，因为我知道我多软弱。赦免我被这黑暗淹没，饶恕我被这世界迷惑。赦免我，饶恕我，求你开眼可怜我，求你开眼可怜我这个罪人，求你开眼可怜我，求你开眼可怜我这个罪人。主啊，你饒恕我， Engkau telah ampuni kami, 饒恕我， ampuni kami, tidak 饒 bangkit. 恕我哋利未人冇起 Menjadi 嚟， orang Lewi tidak 為到呢個 bangkit. 世代去禱告。 Berdoa 神 untuk 啊，你叫 generasi 利未 ini. 人起嚟係叫以色 Tuhan, Engkau bangkit untuk orang Lewi bangkit menjadi seorang Lewi bersama. Kami bangkit untuk negara kami, untuk Hong Kong dan juga berdoa bersama. Kita melihat perpecahan di Hong Kong dan perpecahan. Setiap orang tuh berdiri dalam posisi kita dan perhatian dalam kebenaran dan dalam peperangan. Kami berdoa kurang. Tuhan Engkau bantu kami berdoa untuk Hong Kong. 我哋要放下呢啲嘅睇 Kami mesti meletakkan semua ini dan juga mulai lagi dalam peperangan ini tegak berdiri di hadapanmu, berjalan di atas dalammu. Tuhan membantu kami bangkit berdoa dari Hong Kong, memohon Tuhan mengambil Hong Kong untuk menjadi miliknya Hong Kong. 唔係一個為到政治利益 Bukan satu 爭鬥。 dalam peperangan ini, dalam 2 tahun ini, di dalam keadaan ini, dari dalam peperangan ini sampai di dalam rumah tangga, dari job di gereja, 叫我哋彼此嘅爭鬥。 dan juga bangkit sebagai kami dalam peperangan ini. Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Di dalam kuasa dalam untuk Engkau urap, sucikan kami, bantu kami juga berdoa dari buat Hong Kong, saudara-saudara semua, staf. Kita sekali lagi memohon kepada Tuhan, pengampunan Tuhan hadir di dalam Hong Kong ini. Juga pemuraan dari untuk memperbaharui semuanya bangkit berdiri. Dari awal pemuraan untuk memperbaharui hubungan ini. Kita bangkit untuk berdoa, mari kita berdoa. Saudara-saudara semua, staf gereja, kita bangkit di dalam gereja ini dan sekarang berjalan di hadapan Tuhan. Kita mewakili kota kita. Tuhan ampuni kami. Di kota ini kami memohon padamu. Tuhan, kami membutuhkanmu. Ya, orang Bonasi yang tidak mengenal Tuhan ini, kami membutuhkanmu. Kami hari ini, bukan sehari ini kami dalam peperangan ini. Kami datang di hadapan memohon, Tuhan, kami membutuhkanmu. Engkau ampuni kami, Engkau ampuni kami, bantu kami. Dan kesatuan ini kami ini, Engkau perbaharui hubungan kami.
Dan mari kita bersama angkat tangan kita berdoa bagi gereja kita. Kita berdoa untuk gereja. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami melalui Hong Kong, mohon pardon, kami berdedikasi dan gereja. Kami berdedikasi dalam nama semuanya ini dengan sepenuh hati. Tuhan, Engkau bantu kami, membantu Engkau menyembuhkan setiap rakyat Hong Kong dan setiap waktu yang tidak sama dalam saling menyakiti ini. Tuhan memohon Engkau kasih di dalam mereka. Tuhan memohon untuk bantuin seluruh bumi ini, juga Taiwan dan Cina. Lepaskan mereka dalam kuasa yang jahat. Tuhan, seluruh negara ini saling mengasihi dalam keadaan di tangan-Mu. Engkau bangkitkan gereja. Engkau bantu gereja mewakili, membangkit. Tuhan, kami memuji-Mu dengan doa kami dalam Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, saya ingat kemarin tema yang kemarin itu orang yang tidak baik, berarti satu yang tidak baik ya. Itu orang rusak yang merusak bangsa ya. Saya tuh memberi tema itu generasi yang rusak ini supaya lebih baik ya temanya. Jangan menjadi orang yang rusak ya, karena orang rusak ini akan merusak bangsa, seluruh bangsa ya. Dan kita melihat itu ada bangsa yang merusak, dan orang perusak bangsa ini terus melakukan satu kesalahan dan bertanya pada Tuhan juga salah, dan berdoa juga dan juga terus berdoa juga dosa. Dan sampai di Betlehem sini bertanya Tuhan juga salah. Dan membunuh saudara juga salah. Dan juga mengejar saudara juga tidak dengan tangan gentar juga salah. Dan di seluruh firman ini juga semua salah. Dan sampai Finehas juga dibawa keluar juga salah. Juga mendengar firman Tuhan yang berkata pada mereka juga salah. Jadi negara rusak juga semua
salah. Dan semua jalan itu tidak ada tujuannya, sangat sulit bisa menerima saudara-saudara semua. Jadi kita bukannya hanya berdoa untuk diri kita sendiri menjadi orang yang perusak, dan juga kita melalui gereja untuk berdoa melalui negara kita sendiri berdoa supaya negara kita tuh jangan masuk ke dalam rusak. Di sini banyak negara, setiap dalam apa partai demi untuk diri sendiri. Jadi negara untuk orang Lewi juga ada iman juga demi untuk diri sendiri. Ada dalam kebencian, dendam dan juga keegoisan, menjadi satu nabi palsu. Mari kita berdiri. Kita mewakili diri kita sendiri dan juga dari negara kita sendiri berdoa. Jangan menjadi bangsa yang perusak. Dan kita bersama buka mulut berdoa ya. Tujuh mereka bertiup. Mereka dalam kerajaan ini akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Dia akan menjadikan raja sampai selama-lamanya. Tuhan seluruh dunia, kerajaan seluruh dunia ini akan menjadi kerajaan dunia. Kristus akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudara semua, kita melepaskan keadaan egoisan ke dagingan kita semua, pikiran kita. Kita menjadi rakyatnya Tuhan. Kita berdiri dalam kerajaan Tuhan. Memohon Tuhan meredakan peperangan. Setiap negara kembali menjadi Tuhan dan menjadi Tuhan dalam kerajaan. Mengenal kebenaran firman Tuhan menjadi sampai ke setiap negara.
supaya setiap orang kembali pada Tuhan, ada damai, tidak ada peperangan, dan sepenuh hati bersama sehati memuji Tuhan. Jangan di hadap ini membuat berhala, di tempat sendiri membuat berhala, tetap menjadi Tuhan atau Tuhan kita. Tidak melakukan membuat suatu berhala buat Tuhan, dan juga tidak Tuhan mewakili Tuhan, membuat berhala mewakili Tuhan. Tuhan, saya menyerahkan negara kami dan kota kami kepadamu. Berkati mereka supaya negara ini tidak hancur. Memohon setiap saudara-saudara mulai. Kita menjadi orang yang perusak. Kita menjadi orang yang milik Tuhan. Menjadi anak yang terang. Jadi berkati setiap negara. Perusak menjadi mulai dari seorang. Berkat juga dari satu orang. Kami mempersembahkan diri sendiri. Engkau berkati kami, berkati negara kami. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan berkati kalian semua. Minggu ke depan kita ketemu.